Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi tentang mengidentifikasi dan memahami konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar serta perubahan-perubahan dalam keseimbangan pasar. Sebelum melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Saya Uyan Gede Aditya sebagai moderator dan Wayan Erwin, Rizky Indra Bayu, Krisna Dwi Payana, dan Ade Febri Pelantina. Materi yang pertama yang akan saya bawakan permintaan. Definisi permintaan. Pengertian permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Permintaan ada dua, yakni permintaan efektif dan tidak efektif. Yang dimaksud permintaan efektif adalah konsumen yang melakukan permintaan memiliki kemampuan untuk dibeli. Sedangkan permintaan tidak efektif adalah konsumen melakukan permintaan namun tidak mempunyai kemampuan untuk membeli barang tersebut. Jenis-jenis permintaan. Permintaan dapat dibagi menjadi dua, permintaan absolut dan permintaan efektif. Hukum permintaan menerangkan hubungan antara permintaan konsumen dengan harga barang yang ditawarkan. Hukum permintaan menyatakan semakin rendah harga dari suatu barang dan jasa, maka semakin banyak permintaan akan barang dan jasa tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga dari suatu barang dan jasa, maka semakin sedikit permintaan dari konsumen akan barang dan jasa tersebut. Sekian presentasi dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain harga barang itu sendiri, pendapatan masyarakat, intensitas kebutuhan, jumlah penduduk, selera, dan yang terakhir barang pengganti. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara lain harga dan jumlah barang yang diminta. Keterangan gambar A disebutkan pergerakan dari A ke B disebabkan karena penurunan harga yang menyebabkan kuantitas meningkat. Keterangan gambar B, peningkatan selera berakibat pada pergeseran kurva ke kanan atas. Seseorang akan membayar dengan jumlah yang tinggi untuk barang atau jasa yang diminta. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu penawaran. Divisi penawaran. Pengertian penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan hubungan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran berbunyi, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu biaya produksi, teknologi, harapan akan harga masa depan. Selanjutnya ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran. Di contoh pada gambar 1. Sementara perubahan pada faktor lain akan berpengaruh terhadap pergeseran kurva permintaan. Itu terdapat pada gambar 2. Keterangan pada gambar 1 yaitu peningkatan harga menyebabkan penawaran meningkat dari A ke B. Dan keterangan gambar 2 yaitu perkiraan peningkatan harga di masa mendatang mengurangi jumlah yang ditawarkan saat ini dari A ke B. Suksmo. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu harga yang konsumen bersedia membeli untuk sejumlah barang yang sama dengan harga yang produsen bersedia menjual untuk jumlah barang tersebut. Fungsi dalam keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar memiliki dua fungsi utama yang berperan penting dalam pembentukannya. Ada fungsi dalam keseimbangan pasar mencakup fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Proses terbentuknya keseimbangan pasar.
kesepakatan tingkat harga antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan membentuk keseimbangan pasar. Ketika keseimbangan pasar terbentuk, maka tidak ada lagi barang yang tersedia pada penjual dan tidak ada lagi konsumen yang tidak mendapatkan barang dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perubahan keseimbangan pasar. Harga keseimbangan atau harga equilibrium dalam ekonomi adalah merupakan harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pada pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Masalah harga berhubungan dengan barang ekonomis, sebab barang ekonomis adanya langkah dan berguna dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan uang dan bantuan harga. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.